Video pembelajaran kelas 2C tema bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 5. Dengan tujuan pembelajaran kamu perhatikan di papan klip ini. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang benda dan sifatnya. Ada wujud benda, yaitu berdasarkan wujud benda ada dibagi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk itu kamu perhatikan benda padat, benda cair, dan benda gas di bawah ini. Untuk benda padat kamu lihat ada batu. Untuk benda cair kamu lihat di situ ada air yang berisi, misalnya itu seperti minyak, bensin, dan air, misalnya air alkohol atau air alkali. Nah, untuk benda gas kamu lihat di situ seperti berbentuk udara yang bisa menyala di kompor. Untuk benda padat kamu perhatikan benda padat terbagi atas perangkat keras, lunak, lentur, dan keras. Kamu perhatikan untuk benda padat keras, contohnya meja, besi, batu. Benda padat lunak itu seperti plastisin, tanah liat. Kamu bisa lihat pada gambar. Benda padat lentur dan keras, contohnya gelas dan plastik. Nah, lihat gambar ini. Inilah contoh benda lentur dan keras. Sifat benda padat memiliki massa. Ya, dia memiliki massa, yang massa itu artinya memiliki batasan. Dan yang kedua, volumenya selalu tetap. Itulah sifat daripada benda padat. Itu kamu harus ingat ya anak ibu. Sifat benda padat itu harus kamu ingat, memiliki massa, memiliki volume selalu tetap. Kemudian kamu perhatikan lagi benda yang ada di gambar ini. Bisa dilihat kan nak? Dan bisa dipahami sampai di sini? Sifat benda padat diulang sekali lagi, memiliki massa dan memiliki volume. Bentuknya selalu tetap. Ya, bentuknya selalu tetap, tidak berubah seperti benda cair tadi. Bentuknya selalu tetap. Bentuknya selalu tetap. Nah, seperti kotak pensilmu, rolmu, penggaris, pensil-pensilmu, bentuknya selalu tetap untuk benda padatnya. Dia tak memiliki perubahan. Itu yang dimaksud dengan benda padat. Bisa dipahami kan nak? Nah, benda padat dapat berubah bentuk karena dipengaruhi oleh sesuatu. Diingat, benda padat dapat berubah bentuk karena dipengaruhi oleh sesuatu. Ya, dipengaruhi oleh sesuatu. Misalnya seperti ini plastisin yang tadi, atau kertas yang dirubah seperti ini. Plastisin bisa dirubah menjadi boneka. Kain bisa dirubah menjadi sebuah pakaian. Nah, benda cair. Nah, yang kedua benda cair. Contohnya adalah minyak goreng, kecap, air, sabun. Nah, kamu lihat kan benda ini akan cair, mencair dan bisa mengalir seperti air. Sifat benda cair yaitu yang pertama, satu memiliki massa. Ya, memiliki massa. Yang kedua, bentuk berubah sesuai dengan wadah. Nah, bentuknya akan berubah sesuai dengan wadah, artinya sesuai dengan tempat yang ada. Lihat botol-botol ini. Nah, dia akan berubah bentuk ketika tempatnya berbeda. Kamu bisa perhatikan nak gambar ini? Ya, diperhatikan ya. Jangan sampai kamu tidak melihatnya. Kemudian kamu perhatikan sifat benda cair ini, jangan sampai lupa, memiliki massa, bentuk berubah sesuai dengan wadahnya. Ya. Nah, setelah itu sampai di sini kamu bisa memahaminya kan anak ibu?
Nah, yang ketiga, kamu bisa volume selalu tetap dapat diukur dengan dinyatakan dengan satuan liter. Nah, ini satuan liter. Nah, ada ukuran pada botol ini 1 liter, 2 liter, 3 liter, bahkan memiliki volumenya selalu tetap ya. Permukaan benda cairnya tenang dan selalu datar. Itulah yang dikatakan dengan sifat zat cair, sifat benda cair. Bisa dilihat kan gambar di samping ini, kamu bisa memperhatikannya dengan jelas. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, ini yang bisa Ibu tampilkan pada gambar ini. Kemudian, sampai di sini kamu bisa paham kan? Coba diperhatikan lagi untuk contoh yang berikutnya. Kemudian setelah kamu amati gambar tersebut, coba perhatikan kembali benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Artinya ketika sesuatu air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, dia akan mengalir seperti gambar contoh berikut ini. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Bisa kamu perhatikan kan? Atau kamu pernah enggak ke air terjun yang ada di Tongging? Nah, itu kan airnya lebih tinggi, lalu dia mengalir ke bawah. Nah, seperti ini. Yang air terjun, kamu juga bisa lihat. Nah, seperti di persawahan seperti ini. Ada enggak kamu ketemukan ini di sawah atau di ladang? Nah, airnya dari tempat tinggi mengalir ke bawah. Itu termasuk daripada sifat daripada benda cair. Nah, Ibu yang baik, tentunya kamu bisa masih melihat contoh-contoh yang lainnya. Air meresap melalui celah-celah sempit. Nah, air itu bisa meresap melalui contoh celah-celah sempit ya. Bisa mengalir melalui ya, seperti lampu ini. Lampu ini akan dimasukkan ke corongnya dan menghasilkan api ketika minyak tanah masuk ke dalam. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita lihat di pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa. Selamat belajar. Dah. Untuk muatan PPKN menyebutkan aturan di rumah, kamu bisa dilihat halaman di buku halaman 98. Di situ menyebutkan aturan di rumah tempo hari juga sudah diajarkan. Dan contoh aturan yang berlaku di rumah adalah sebagai berikut. 1. Bermain setelah belajar, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur, menonton televisi di luar jam belajar, menggunakan telepon genggam sesuai dengan keperluan. Makanya kalau kami tuh mau belajar pegang HP, kalau mau belajar aja, jangan terus pegang HP. Kalau sudah selesai, sudah letakkan HP-nya, dipakai ketika perlu, itu maksudnya. Nah, coba kamu perhatikan, menuliskan daftar aturan di rumah. Nah, coba ini tugas kamu kerjakan aturan apa saja yang ada di rumahmu. Ayo tuliskan di tempat buku yang rapi. Oke, selamat belajar anak ibu ya. Semoga anak ibu tentang pelajaran materi muatan PPKN ini dapat dimengerti. Check it out. Selamat belajar.